Pemirsa, antisipasi antrian pembelian BBM, jajaran Polsek Gerung Polres Lombok Barat turun awasi pendistribusian BBM di sejumlah SPBU di Lombok Barat dan stok BBM dipastikan aman hingga menjelang Idul Fitri mendatang. Jajaran Polsek Gerung Polres Lombok Barat turun awasi pendistribusian BBM dari depo menuju SPBU di Lombok Barat. Giat ini dilakukan mengantisipasi antrian pembelian BBM dan kelangkaan BBM yang terjadi sejak awal bulan. Hal ini juga menjadi persoalan besar bagi para sopir truk di Lombok Barat karena mereka tidak bisa beroperasi lagi. Kelangkaan solar terjadi hampir di semua SPBU, bahkan setiap truk diarahkan untuk mengisi solar di SPBU tertentu. Tidak bisa lagi sembarang seperti sebelumnya karena solar yang langka. Guna mencegah adanya antrian yang kerap terjadi seperti di SPBU Gerung ini, jajaran Polsek Gerung terus mengawasi baik distribusi maupun penjualan. Pasca adanya kenaikan harga BBM dari hasil pantauan sementara, kelangkaan BBM tidak lagi terjadi. 32 ton kesediaan stok solar yang ada di SPBU. Stok minyak maupun kelangkaan minyak ternyata di lapangan tidak ada terjadi kelangkaan maupun antrian karena yang pertama stok minyak juga sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di. Itu intinya aman ya, tidak ada masalah hasil ini. Ya, untuk pengecekan hari ini aman, tidak ada masalah, baik stok maupun kesediaan masih cukup. Sementara itu, M. Sopian selaku pengawas SPBU Gerung menegaskan jika pihaknya sudah mendapatkan 30 ton stok BBM segala jenis dan dipastikan stok BBM aman hingga jelang Idul Fitri nanti. Kelangkaan terjadi karena semua kendaraan dari luar menumpuk di SPBU Gerung yang mendapatkan stok BBM lebih awal daripada SPBU lain. Terutama itu masih aman. Sekarang hari ini kita dapat untuk biosolarnya 32 ton. Begitupun Pertalite dapat istilahnya MSQ-nya itu 32 KL itu 32 ton. Termasuk pertama itu pertamanya stok aman, pertama turbo juga aman. Sementara itu kenaikan BBM jenis Pertamax dan Pertalite rata-rata Rp3.500 dari sebelumnya Rp9.000. Hal ini dikhawatirkan adanya gejolak di tengah masyarakat karena kenaikan BBM akan diikuti oleh kenaikan barang lainnya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Tengah, pemirsa. Progres pengerjaan sirkuit motocross di Kabupaten Lombok Tengah terus dimatangkan dan hingga saat ini pengerjaannya mencapai 25%. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mematangkan pengerjaan pembangunan sirkuit motocross di Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, dan saat ini telah mencapai 25%. Motocross bertaraf internasional tersebut dibangun di atas lahan seluas 12 hektar dengan pemilihan lokasi di Lombok Tengah bagian utara untuk meratakan pembangunan di Lombok Tengah. Jika bagian selatan terdapat sirkuit MotoGP, maka di bagian utara terdapat sirkuit motocross. Meski pengerjaannya baru dimulai, namun Pemda Kabupaten Lombok Tengah telah mengantongi jadwal Kajurnas Motocross 2022 yang rencananya akan digelar pada bulan November mendatang. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahri menjelaskan sirkuit motocross diharapkan akan memberikan efek signifikan untuk sektor pariwisata khususnya di Lombok Tengah bagian utara. Selain itu, Fathul mengklaim ribuan tenaga kerja nantinya akan terserap pada event motocross ini. Baru 25%. Nah, 5%-nya berdoa, ya 20 lah. Siap. Tapi kita buktikan nanti, begitu 1 bulan, kita sudah ready. Itu caranya. Siap. Makanya bilang kecil-kecil dulu, ya. Kira-kira berapa event yang bisa diselenggarakan dalam 1 tahun? Kalau fasilitas pendukungnya lengkap, bisa 3-4 event, 5 event. 5-6 event kalau fasilitas pendukungnya lengkap. Itu tergantung kita. Kita sanggup tidak menyiapkan fasilitas pendukung untuk kegiatan-kegiatan otomotif yang ada. Karena kita sekarang sudah berbicara tentang sport tourism. Selain sirkuit, fasilitas pendukung lainnya pun telah disiapkan, salah satunya terkait penginapan.
Pemerintah Desa Lantan saat ini tengah mengidentifikasi rumah yang layak untuk dijadikan homestay sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Ya, alhamdulillah terkait dengan untuk persiapan penginapan, jadi kami melalui Pokdarwis Desa Lantan, Pokdarwis Sekolah Desa Lantan, kami sudah melakukan upaya sosialisasi pada adik-adik Pokdarwis untuk mengidentifikasi beberapa rumah yang memang layak untuk dihuni, untuk dijadikan homestay, nanti untuk pengunjung maupun tamu yang akan mengikuti event nanti ke depan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kuliner khas Sasak hingga bebek packing makanan pinggir jalan disajikan di Hotel Bintang 5 sebagai menu berbuka puasa di kawasan wisata Lombok Barat. Menu-menu khas tersebut menjadi menu favorit yang diburu selama bulan Ramadan. Paket berbuka puasa dengan berbagai menu mulai dari kuliner khas Sasak hingga kuliner Nusantara. Makanan khas menu Sasak yang biasa dijajakan di pinggir jalan dan di warung-warung makanan naik kelas dibawa ke Hotel Bintang 5 disiapkan. Dengan menyasar berbagai kalangan mulai dari milenial hingga keluarga dan orang kantoran, kunjungan tamu yang akan berbuka puasa tidak saja bisa dinikmati kalangan atas, namun warga juga bisa menikmati berbuka puasa mewah kelas hotel dengan harga yang murah. Banyak menu khas Lombok yang menjadi incaran para tamu dihidangkan dalam menu berbuka, seperti halnya ares, tahu tek-tek, dan selain itu dari menu takjil yang lain. Menu Islami yang selalu ada di setiap berbuka puasa pun disediakan di sana sebagai pembatal puasa seperti kurma dan air zam-zam. Selain itu menu jajanan lokal seperti banget ketan, serabi, pelemeng, abok, dan beberapa jajanan lokal lainnya. Bebek packing menjadi makanan yang banyak diburu oleh para pecinta kuliner karena di samping rasanya yang khas, makanan tersebut juga menjadi menu utama selain menu-menu yang disajikan. Kita menyediakan itu dari hari Senin sampai hari Minggu itu berbeda. Jadi memang kita mengangkat kuliner Lombok. Jadi kita bisa contoh dan pasar. Kayak Ibu bilang tadi ada ares. Memang kita ingin tunjukkan kepada nasional dan internasional. Bahkan kemarin Bu ya sempat MotoGP karena kita juga punya kampung Lombok di sini. Jadi kita punya tempat lesehan. Jadi memang kayak dulangan itu. Jadi untuk menghibung istilahnya orang Lombok kan. Nah di sana kita di kuliner untuk berbukber nanti ini tidak hanya itu aja, kita juga menyediakan menu yang lain. Semua kuliner khas yang disajikan merupakan makanan lokal yang dibuat naik kelas dan banyak diburu oleh para wisatawan dan mancanegara yang ingin berbuka puasa mewah dengan harga murah. Kalau untuk menu tradisional yang favorit sebenarnya dari menu khas Lombok sendiri juga banyak. Misalnya ayam taliwang, sate remike, sate pusut, terus menu yang tak kalah menarik yang selalu dicari ini adalah dari chef kami, Chef Tony adalah ares ya chef ya. Pihak pengelola hotel pun membuat beragam menu agar tamu yang datang untuk berbuka tidak merasa bosan. Sehingga per minggunya akan ada rotasi menu andalan yang mereka sajikan. Namun yang paling utama ditonjolkan adalah kuliner khas Sasak. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.